Ada seorang Arab Badui masuk Islam teman-teman di zaman Nabi SAW masih hidup. Tergopoh-gopoh dia lari ke Madinah. Masuk ke Madinah, cari mana Muhammad, mana yang namanya Muhammad. Ada utusan Allah di sini? Ada. Datang, ya Rasulullah, saya mau syahadat. Langsung syahadat. Orang-orang pada tanya, kenapa tiba-tiba kau syahadat? Kayak orang yang takut jangan sampai dia tidak sempat syahadat. Maka dia cerita. Dia bilang baru saja terjadi di padang pasir. Saya lagi mengembala domba saya, tiba-tiba ada seekor serigala yang mencuri satu domba saya. Karena dombanya besar, serigalanya tidak terlalu besar atau lebih kecil dari domba tersebut, maka dia keberatan untuk menarik domba itu. Tapi domba ini masih hidup. Maka kata Badui ini, penggembala domba, saya pun mengejar serigala itu sambil memukulnya. Dan dia melepaskan domba saya masih hidup. Tiba-tiba serigala itu berbicara bahasa manusia. Lalu dia mengatakan, kenapa kau mengambil rezeki yang sudah Allah tentukan untukku? Ini kisah nyata dalam riwayat yang sahih. Maka berkata orang Badui ini, bagaimana bisa kau berbicara bahasa manusia? Kata serigala tersebut, apakah kau heran dengan aku bisa Allah mudahkan berbicara seperti ini? Sementara kau tidak merasa heran, di kota Madinah ada utusan Allah datang dan masih ada orang yang tidak mengikutinya. Maka gara-gara itu dia meninggalkan gembalanya lalu pergi syahadat. Waktu Nabi SAW sampaikan, orang-orang pada terdiam. Apa kata Nabi SAW? Ketahuilah, aku, Abu Bakar dan Umar percaya itu. Artinya apa? Kalian harus percaya informasi ini. Kalau tidak percaya sudah, ini tiga orang ini pasti percaya. Maka orang semua menang, oh ini berarti kejadian nyata. Orang percaya ini adalah orang syahadat. Salah satu sahabat Abu Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu itu seorang Nasrani. Dia pernah naik kapal. Ini sebab dia masuk Islam radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Bukhari panjang lebar tentang kisah Dajjal. Mungkin 3-4 lembar atau lebih kisah tentang Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dihantam ombak kapalnya, tertampar ke sebuah pulau. Dia lihat ada hewan, badannya semua bulu. Kemudian bisa bicara bahasa manusia. Kemudian dia ketemu sama Dajjal di tengah-tengah pulau itu. Ringkas cerita, ketemu sama Dajjal. Lalu Dajjal salah satu statementnya mengatakan, apakah kau sudah atau kalian sudah beriman kepada Nabi Arab yang keluar Jazirah Arab itu? Mereka mengatakan belum. Kata Dajjal, pulanglah, berimanlah kepadanya, karena aku akan keluar nanti di akhir zaman menyebarkan fitnah. Maka tiba-tiba mereka pulang langsung ke Madinah. Waktu saat itu Nabi SAW baru ceritakan kepada para sahabat tentang akan keluar akhir zaman, nanti ada Dajjal buat fitnah dan segala macam. Sebelum salam kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi min fitnatil masih Dajjal. Nabi SAW jelaskan semua. Datang Tamim Ad-Dari syahadat, ceritakan ya Rasulullah, saya masuk Islam gara-gara ini. Maka Nabi SAW mengatakan sebentar, kumpul semua muslimin. Ini lihat, dengar, orang ini Allah pertemukan dengan Dajjal yang saya ceritakan. Ini. Maka diceritakan, maka Nabi SAW mengatakan subhanallah yang telah membenarkan apa yang disampaikan ini. Orang-orang yang beriman beruntunglah, dia yakin dengan masalah itu. Begitu juga teman-teman sekalian, jangan jasa orang-orang kafir. Gitu kan? Ada seorang salafus saleh dari kalangan tabi'in dulu, tapi saya tidak terlintas sekarang namanya tentunya. Diceritakan oleh Ibnu Rajab juga dalam buku itu, seingat saya. Dia bilang orang ini tiba-tiba menangis terisak-isak pada saat jenazah adiknya dimasukkan ke kuburan. Padahal dia seorang alim, dia tahu. Kita kan tidak boleh niyaha. Ya. Kita memukul-mukul badan, menarik rambut, teriak-teriak, doain yang tidak benar. Menyesal-menyesal kenapa si fulan mati, nggak boleh. Teteskan air mata iya. Tapi teriak-teriak ini nggak boleh dalam Islam. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya mayit tersiksa dengan niyaha itu, ya. Maka orang ini pulang, dia nggak bisa kontrol dirinya, terisak-isak nangis. Murid-muridnya pada katakan, wahai imam, wahai guru kami, bukankah anda menyampaikan kalau Nabi SAW melarang untuk seperti ini? Bagaimana bisa anda lakukan? Dia bilang, apakah anda tidak, apa yang anda khawatirkan? Maka kata dia, kisahnya demi Allah, dia bilang, waktu kalian tadi ikut mengantar adik saya ke kuburan, kemudian saya atau kalian meninggalkan saya tertinggal sendiri dengan niat ingin mendoakan adik saya. Pada saat sudah tidak ada di kuburan kecuali saya sendiri, saya mendengarkan teriakan minta tolong dari dalam kuburan adik saya dan saya kenal itu suara adik saya. Maka dia bilang saya pun menggali kuburan tersebut,
Tiba-tiba pada saat saya tiba di jenazahnya, saya temukan di atas dada adik saya rantai besi yang masih menyala dengan api, merusak tubuhnya. Maka aku pun berusaha untuk menarik rantai tersebut dan lihat ini telapak tanganku, semuanya jadi luka bakar. Maka aku pun menangis karena melihat bagaimana kondisi adikku yang sedang disiksa. Dan sekian banyak kisah berhubungan dengan masalah itu. Nabi SAW melewati kuburan, lalu mengatakan 2 penghuni kuburan ini sedang disiksa. Kita nggak bisa lihat, tapi wahyu menyampaikan. Dan mereka berdua disiksa bukan karena hal yang dianggap besar, tapi itu besar sebenarnya di sisi Allah. Yang satu suka adu domba, ya, membuat orang berantem satu sama yang lain. Yang satu tidak cebok pada saat kencing. Fenomena-fenomena ini teman-teman, fakta-fakta yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW sampaikan. Dan sekian banyak tentu